Soal nomor 1. Perjalanan dari Bogor ke Cianjur, Jawa Barat akan menjumpai jalan naik turun atau bergelombang. Konsep geografi yang digunakan untuk memahami fenomena tersebut adalah, dari kelima option, konsep aglomerasi, morfologi, pola, nilai guna, dan konsep diferensiasi area, jawaban yang paling tepat adalah konsep morfologi. Kenapa konsep morfologi? Karena konsep morfologi itu sendiri membahas atau mengkaji tentang bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi dalam soal disebutkan jalan naik turun atau bergelombang. Untuk konsep yang lain seperti aglomerasi nantinya cenderung menjelaskan tentang persebaran yang mengelompok. Sehingga soal nomor 1 tidak cocok kalau dikaji dengan konsep aglomerasi. Untuk konsep yang lain seperti pola lebih berhubungan dengan susunan keruangan. Seperti halnya pemukiman. Pemukiman yang berada di pinggir jalan nanti akan membentuk pola yang memanjang. Kemudian untuk konsep nilai kegunaan nanti berkaitan dengan manfaat suatu wilayah bagi manusia. Misalnya saja daerah puncak Bogor bagi penduduk sekitar untuk berkebun, tapi untuk penduduk kota lebih dimanfaatkan untuk berekreasi. Kemudian untuk konsep yang terakhir, diferensiasi area, lebih membahas tentang perbedaan wilayah, di mana pada konsep ini lebih dikaji mengenai ciri khas dari wilayah yang membedakan dengan wilayah yang lainnya. Sehingga untuk nomor 1 seperti yang dikatakan tadi, option yang paling tepat adalah B, konsep morfologi. Soal nomor 2. Banyaknya pabrik besar di sekitar Sungai Siak Riau menyebabkan air sungai tersebut tidak jernih. Diduga sungai tersebut sudah terkontaminasi berbagai macam limbah industri yang dibuang ke sungai. Pendekatan geografi yang digunakan untuk mengkaji gejala tersebut adalah pendekatan A. Spasial, B. Temporal, C. Kronologi, D. Ekologikal, E. Kompleks wilayah. Dalam ilmu geografi ada 3 pendekatan yang digunakan untuk mengkaji fenomena geosfer. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan ini menitikberatkan pada kajian persebaran dalam ruang. Kajian persebaran di dalam ruang. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi mengkaji tentang interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Interaksi antara manusia dan lingkungan alamnya. Sedangkan untuk pendekatan yang ketiga adalah pendekatan kewilayahan. Pendekatan ini merupakan gabungan dari pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Di mana dalam pendekatan kewilayahan ini dikaji secara menyeluruh baik dari segi ruangnya dan dari segi lingkungan alamnya serta interaksinya dengan manusia. Pada soal dijelaskan bahwa pabrik besar menyebabkan air sungai tidak jernih. Air sungai tidak jernih merupakan faktor alam, di mana bisa terjadi karena perbuatan dari manusia. Sedangkan pabrik besar merupakan salah satu bentuk
interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Jadi, pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan ekologi, karena dalam soal ditekankan interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Soal nomor 3. Mata pencaharian sebagian besar penduduk di daerah pesisir timur Sumatera sebagai nelayan. Prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah dalam geografi ada 4 prinsip. Ada 4 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi ini mengkaji tentang penjelasan fenomena geosfer, di mana di dalam prinsip deskripsi ini dilengkapi dengan grafik, peta, gambar, maupun data pendukung lainnya seperti data angka. Bisa dalam bentuk tabel. Yang kedua, prinsip distribusi. Prinsip distribusi lebih pada kekajian tentang persebaran dalam ruang. Persebaran dalam ruang. Nah, persebaran dalam ruang ini maksudnya prinsip ini menjelaskan tentang keberadaan atau di mana saja fenomena geosfer itu terjadi. Fenomena geosfer terjadi. Sedangkan prinsip yang ketiga adalah prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi menitikberatkan kajiannya pada hubungan antar unsur ruang. Hubungan antar unsur ruang. Nah, berarti di sini kaitan antar satu unsur dengan yang lainnya. Misalnya saja, hubungan antara arah angin dengan tempat kejadian hujan. Atau bisa juga angin dengan perbedaan tekanan udara. Yang keempat, yaitu prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan prinsip gabungan antar 3 prinsip yang sebelumnya telah disebutkan, yaitu prinsip deskripsi, prinsip distribusi, dan prinsip interrelasi. Sehingga prinsip korologi ini merupakan prinsip geografi yang paling komprehensif dalam kajian tentang fenomena geosfer. Nah, pada soal disebutkan bahwa mata pencaharian sebagian besar penduduk di daerah pesisir timur sebagai nelayan. Di sini ada kaitan antara nelayan dengan keadaan tempat tinggal, yaitu pesisir yang merupakan daerah persinggungan antara darat dan laut. Sehingga banyak mata pencaharian penduduk di pesisir timur Sumatera sebagai nelayan. Sehingga jawaban yang benar adalah prinsip interrelasi. Soal nomor 4. Disebutkan pernyataan, ada 5 pernyataan. Yang pertama, kemarau panjang terjadi pada tahun ini. 2. Beberapa wilayah di Indonesia mengalami kekeringan. 3. Petani mengerjakan sawahnya. 4. Badai topan di Amerika Serikat. 5. Masyarakat menolong korban kecelakaan. Fenomena yang termasuk aspek fisik terdapat pada angka. Nah, terlebih dahulu kita kenali dulu aspek dalam geografi. Ada 2. Yang pertama, ada aspek fisik. Aspek fisik merupakan aspek yang kaitannya langsung dengan alam, atau dia mengkaji tentang fisik alamnya. Nah, yang kedua, aspek non-fisik.
aspek non-fisik ini berarti nanti bisa ke aspek sosial atau manusianya. Nah, dari pernyataan yang ada di nomor 4, fenomena yang termasuk aspek fisik adalah fenomena nomor 1, kemarau panjang yang terjadi pada tahun ini. Kemudian beberapa wilayah Indonesia mengalami kekeringan. Dan yang keempat, badai topan di Amerika Serikat. Karena ketiga pernyataan nomor 1, 2, dan 4 adalah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan fisik alam. Sehingga jawaban soal nomor 4 adalah 1, 2, dan 4 atau option B. Soal nomor 5. Dampak pergerakan tektonik yaitu terjadinya patahan di dasar laut yang menimbulkan pergerakan tektonik. Pergerakan tektonik berhubungan dengan gerak kulit bumi. Gerak kulit bumi. Nah, di mana pergerakan ini nanti akan menimbulkan getaran. Getaran ini sampai ke permukaan dan sering disebut sebagai gempa. Nah, getaran yang sudah sampai permukaan nanti akan terjadi perambatan dan terjadi pelepasan energi. Nah, apabila gempa ini terjadi di dasar laut, maka dari pelepasan energi gempa tadi yang ada di dasar laut ini nanti akan memicu terjadinya gelombang. Gelombang ini akan mendorong air laut sehingga dampak akhirnya adalah tsunami. Nah, sehingga gempa yang terjadi di dasar laut akan menimbulkan dua dampak sekaligus dalam rentang waktu yang tidak lama. Yang pertama, gempa laut itu sendiri, dan yang kedua adalah tsunami. Dan tsunami ini nanti dampaknya bisa sampai ke daratan, tergantung dari besaran gelombang air laut yang mencapai daratan dan bisa menimbulkan bencana bagi kehidupan manusia. Sehingga jawaban soal nomor 5 adalah A. Soal nomor 6. Ada 5 pernyataan. Pertama, terbentuknya dari kabut gas bersuhu tinggi. 2. Adanya bahan padat kecil mengelilingi inti berbentuk spiral. 3. Terjadi ledakan raksasa dan mengembang. 4. Kabut gas berputar sangat lambat, makin lama makin cepat dan membeku. 5. Adanya siklus materi yang diawali dengan masa ekspansi. Pernyataan yang berhubungan dengan teori pembentukan tata surya terdapat pada angka. Teori yang berkaitan dengan pembentukan tata surya yang pertama adalah pernyataan nomor 1, terbentuknya dari kabut gas bersuhu tinggi. Nah, ini ada beberapa teori seperti teori nebula. Yang kedua, pernyataan nomor 2, adanya bahan padat kecil mengelilingi inti berbentuk spiral. Pernyataan yang keempat, kabut gas berputar sangat lambat, makin lama makin cepat dan membeku. Untuk pernyataan nomor 3 dan 5, ini merupakan penjabaran dari teori pembentukan jagat raya. Nah, yang kelima ini juga teori jagat raya. Sehingga selain pernyataan 3 dan 5 merupakan teori pembentukan tata surya, sehingga jawaban nomor 6 adalah nomor pernyataan 1, 2, dan 4, option B. Soal nomor 7. Terdapat 5 pernyataan. 1. Gumpalan awan gas dan debu mengalami pemampatan membentuk gumpalan bola dan mulai berpilin. 2. Galaksi dan bintang yang telah terbentuk akan meredup, kemudian memampat yang didahului oleh keluarnya pancaran panas yang sangat tinggi. 3. Bagian tengah cakram gas itu berpilin lebih lambat daripada bagian tepinya, sehingga
partikel di bagian tengah saling menekan. 4. Tidak bersifat statis. Semakin jauh jarak galaksi dari bumi, semakin cepat proses pengembangannya. 5. Terbentuk karena siklus materi yang diawali dengan massa ekspansi disebabkan reaksi inti hidrogen. Pernyataan yang berhubungan dengan teori pembentukan jagat raya terdapat pada angka. Mari kita bahas pernyataan yang disebutkan tadi. Untuk pernyataan yang pertama, gumpalan awan, gas, dan debu mengalami pemampatan, membentuk gumpalan bola dan mulai berpilin. Nah, awan, gas, dan debu ini berkaitan dengan teori nebula. Sedangkan teori nebula itu sendiri menjelaskan tentang pembentukan tata surya. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, galaksi dan bintang yang telah terbentuk akan meredup, kemudian akan memampat yang didahului oleh keluarnya pancaran panas yang tinggi. Galaksi dan bintang akan meredup, kemudian memampat. Nah, ini berkaitan dengan teori oscillating atau teori ekspansi, artinya dia akan mengembang, dan kontraksi. Jadi antara galaksi dan bintang tersebut akan terjadi kontraksi atau teori mengembang dan memampat. Nah, teori oscillating ini berkaitan dengan pembentukan jagat raya. Pernyataan yang ketiga, bagian tengah cakram gas itu berpilin. Ada cakram gas berpilin. Nah, dari yang lambat ya, kemudian di bagian tepinya, sehingga partikel di bagian tengahnya saling menekan. Jadi ada perputaran material gas yang membentuk cakram. Nah, perputaran ini di bagian tepinya lebih lambat. Nah, kemudian di bagian tengahnya dia akan saling menekan, sehingga bentuknya seperti cakram, dia akan menggembung. Kalau kenampakan dari samping seperti ini akan menggembung. Nah, bagian gembungan di tengah ini nantinya yang akan menjadi inti dari matahari. Nah, pernyataan ini berkaitan dengan teori awan debu. Nah, teori awan debu ini menjelaskan tentang pembentukan tata surya. Pernyataan yang keempat, tidak bersifat statis, semakin jauh jarak galaksi dari bumi, semakin cepat proses pengembangannya. Nah, di sini ada pernyataan tidak bersifat statis, berarti dinamis, ada perubahan. Semakin jauh jaraknya, maka semakin cepat proses pengembangannya. Berarti dalam proses ini atau keseluruhan dari penjelasan pernyataan 4 ini ditekankan pada proses pengembangan. Nah, proses pengembangan ini nanti berkaitan dengan teori Big Bang. Nah, dalam teori Big Bang ini dijelaskan bahwa jagat raya terbentuk karena adanya ledakan besar. Nah, setelah meledak, kemudian akan terjadi pengembangan atau material yang meledak tadi mengembang. Nah, pengembangan ini berlangsung sampai sekarang, dari pertama kali jagat raya terbentuk sampai sekarang. Nah, sehingga pernyataan nomor 4 lebih berhubungan dengan pembentukan jagat raya. Kemudian pernyataan nomor 5, terbentuk karena siklus materi yang diawali dengan massa ekspansi disebabkan oleh reaksi inti hidrogen. Nah, di sini kata kuncinya ada ekspansi, ada siklus materi. Berarti siklus ini terjadi karena
ekspansi yang terjadi. Nah, di pernyataan sebelumnya juga dijelaskan tentang ekspansi. Nah, hubungannya dengan pernyataan nomor 5 adalah ini bagian dari pernyataan yang sebelumnya, yaitu pernyataan 2. Sehingga pernyataan 5 menjelaskan tentang teori oscillating yang berhubungan dengan pembentukan jagat raya. Nah, sehingga soal nomor 7 jawabannya adalah E. Pernyataan 2, 4, dan 5. Nomor 8. Ciri-ciri planet. 1. Sudut elongasi sebesar 48 derajat. 2. Terlihat dari bumi sebagai bintang pagi dan sore. 3. Tidak memiliki satelit dan cincin. Planet yang sesuai dengan ciri tersebut adalah dari 3 pernyataan ada ciri khusus, yaitu tidak memiliki satelit dan cincin. Hanya ada 2 planet dalam tata surya matahari yang tidak memiliki satelit dan cincin, yaitu planet Merkurius dan planet Venus. Nah, kemudian planet Merkurius itu sendiri memiliki sudut elongasi maksimal atau sudut yang dibentuk antara planet Merkurius, bumi, dan matahari sebesar 28 derajat. Sedangkan Venus memiliki elongasi maksimalnya 48 derajat. Nah, sehingga dari penjelasan ini kita bisa mengetahui bahwa sudut elongasi 48 itu dimiliki oleh planet Venus, sehingga planet yang sesuai dengan ciri tersebut adalah planet Venus. Nomor 9. Jenis-jenis batuan. 1. Batu tulis. 2. Andesit. 3. Topas. 4. Turmalin. 5. Marmer. Batuan yang memiliki nilai ekonomi tinggi terdapat pada angka. Batuan yang memiliki nilai ekonomi tinggi biasanya adalah batuan yang tergolong pada batuan metamorf. Batuan metamorf ini mengalami proses pembentukan yang sangat lama. Pembentukan yang lama ini dikarenakan harus mengalami tekanan yang sangat tinggi dan terkena atau kontak dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, sehingga batuan metamorf ini menghasilkan batu yang sangat bernilai ekonomi tinggi. Nah, batu-batu yang termasuk batu metamorf yaitu 1. Ada batu topas, batu turmalin, dan batu marmer. Jadi jawaban soal nomor 9 yang terkait dengan batuan yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah 3, 4, dan 5 atau option E. Soal nomor 10. Terdapat 5 pernyataan. Pertama, pembentukan pegunungan lipatan. Kedua, pembentukan antiklinorium. Ketiga, pembentukan rangkaian pegunungan. Keempat, pembentukan dataran aluvial. 5. Pembentukan daerah aliran. Fenomena geosfer yang menunjukkan gerakan tektonik terdapat pada angka. Gerakan tektonik hubungannya dengan gerak kulit bumi, di mana gerak tektonik ini termasuk ke dalam tenaga endogen atau tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari dalam bumi. Nah, gerakan tektonik atau gerak kulit bumi itu sendiri ada 2 macam, yaitu epirogenesa, berkaitan dengan pembentukan benua yang sangat luas atau daratan yang sangat luas. Nah, epirogenesa itu sendiri ada 2 macam, epirogenesa positif dan epirogenesa
negatif. Epirogenesa positif yaitu gerak turunnya daratan seolah-olah air lautnya naik. Sedangkan epirogenesa negatif, gerak naiknya daratan atau pengangkatan daratan seolah-olah air lautnya turun. Nah, kedua proses ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan meliputi luas yang sangat luas ya, atau area yang sangat luas. Nah, yang kedua, tenaga orogenesa. Tenaga orogenesa berkaitan dengan pembentukan pegunungan. Nah, orogenesa sendiri ada dua macam bentukannya. Yang pertama, bentukan tenaga yang menghasilkan patahan, yang dimana patahan itu sendiri merupakan gerak terangkatnya atau turunnya blok batuan ya dalam satu lingkup wilayah, sehingga dalam gerak patahan ini nanti ada dua bentukan, yaitu horst dan graben. Nah, yang kedua adalah bentukan tenaga lipatan atau pelipatan, nanti menghasilkan lipatan. Nah, lipatan itu merupakan proses terlipatnya lapisan batuan yang ada di bumi. Nah, batuan yang terlipat adalah batuan yang bersifat elastis. Nah, dari proses lipatan itu sendiri nanti akan menghasilkan puncak lipatan yang disebut antiklin, dan lembahnya yang disebut sinklin. Antiklin disebut juga antiklinorium. Nah, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa yang termasuk atau fenomena yang menunjukkan gerak tektonik adalah 1. Pembentukan punggung lipatan, 2. Pembentukan antiklinorium, 3. Pembentukan rangkaian pegunungan. Jadi jawaban soal nomor 10 adalah 1, 2, 3 atau option A. Soal nomor 11. Terdapat 5 pernyataan. 1. Masuk ke dalam pusat perbelanjaan mencari lift. 2. Ikuti arahan petugas. 3. Keluar pusat perbelanjaan menuju lapangan. 4. Berdiam diri di dalam ruangan. 5. Menuju tangga darurat. Mitigasi gempa ketika kita berada di sebuah pusat perbelanjaan terdapat pada angka. Mitigasi merupakan proses atau cara atau upaya untuk mengurangi resiko terhadap kejadian bencana. Dikatakan bencana karena menimbulkan kerugian bagi manusia. Nah, sehingga mitigasi bencana sering dikaitkan dengan bagaimana cara mengurangi atau meminimalisir kerugian baik material maupun imaterial terhadap kehidupan manusia. Nah, dalam kejadian gempa, mitigasi yang paling tepat dilakukan adalah 1. Menuju tangga darurat. 2. Keluar dari pusat perbelanjaan menuju lapangan. 3. Ikuti arahan petugas. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 adalah 2, 3, dan 5 atau option D. Soal nomor 12. Ada 5 pernyataan. 1. Penanaman mengikuti kontur. 2. Pembuatan teras. 3. Penanaman tanaman secara berbaris. 4. Pembuatan saluran air. 5. Pergiliran tanaman. Upaya untuk mempertahankan kesuburan tanah melalui metode vegetatif terdapat pada angka. Nah, dalam upaya konservasi tanah dan air,
Terdapat 3 metode. Yang pertama, metode vegetatif. Metode vegetatif berhubungan dengan atau dengan menggunakan tanaman. Jadi tanaman digunakan untuk menjaga atau mengkonservasi tanah dan air. Kemudian metode yang kedua adalah metode mekanik. Nah, metode mekanik ini lebih menekankan kepada tekniknya. Teknik seperti pembuatan saluran, seperti pembuatan terasering, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, metode kimiawi. Metode kimiawi ini dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti pupuk atau bahan penambah unsur hara lainnya. Upaya yang digunakan untuk mempertahankan kesuburan menggunakan metode vegetatif dari 5 pernyataan ini bisa dipilih. 1. Penanaman tanaman secara berbaris. Di sini tanamannya yang diatur sehingga masuk ke metode vegetatif. Kemudian pergiliran tanaman. Nah, di sini tanaman yang digunakan. Kemudian yang ketiga, penanaman mengikuti garis kontur. Di sini juga tanamannya yang diatur mengikuti garis kontur. Nah, jadi untuk jawaban option nomor 12 adalah pernyataan nomor 1, 3, dan 5. Nomor 13. Lapisan atmosfer angka 4 seperti gambar adalah titik-titik dan manfaatnya titik-titik. Lapisan atmosfer ada 5. Lapisan yang paling dekat dengan bumi yaitu lapisan pertama merupakan lapisan troposfer, di mana lapisan troposfer ini memiliki ciri merupakan tempat terjadinya gejala cuaca dan iklim seperti hujan, angin, petir. Lapisan yang kedua adalah lapisan stratosfer. Stratosfer memiliki ciri terdapat lapisan ozon atau lapisan O3, di mana lapisan ozon ini berfungsi untuk menangkal radiasi sinar ultraviolet. Lapisan yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Lapisan tengah ini berfungsi sebagai tempat terbakarnya meteor. Kemudian lapisan yang keempat adalah lapisan termosfer. Lapisan ini dicirikan dengan adanya ionosfer atau lapisan ion, di mana di dalam ionosfer ini terjadi proses ionisasi dan proses pemantulan gelombang radio yang sangat berguna bagi kehidupan di bumi. Nah, lapisan yang terakhir yaitu lapisan yang paling luar atau disebut juga sebagai lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer ini merupakan lapisan yang sangat rendah gravitasinya. Pada soal lapisan angka 4, lapisan atmosfer angka 4 adalah lapisan termosfer yang berfungsi untuk pemantulan gelombang radio, sehingga nomor 13 jawabannya adalah D. Soal nomor 14. Terdapat 5 pernyataan. 1. Terletak di daerah tropik. 2. Curah hujannya rendah. 3.
Hujan turun tidak teratur. 4. Tumbuhan khas akasia. 5. Amplitudo harian besar. Di daerah tropik pada umumnya curah hujannya sangat besar. Sehingga di sini vegetasi yang paling dominan adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan hutan yang sangat lebat. Daunnya, tumbuhannya cenderung besar dan tinggi, serta lembab. Sampai pada dasar hutan itu sendiri gelap karena matahari sulit untuk menembus ke dasar lantai hutan. Nah, sedangkan pada pernyataan, daerah tropik ini memiliki ciri-ciri curah hujannya rendah. Hujan turun tidak teratur, ada tumbuhan khas akasia dan amplitudo harian besar. Nah, ini dimungkinkan karena adanya pengaruh iklim. Pengaruh iklim di mana nanti ada kaitan dengan pergerakan angin muson. Nah, pergerakan angin muson ini juga nanti akan berpengaruh pada distribusi curah hujan. Distribusi curah hujan pada saat terjadi presipitasi dan dipengaruhi oleh gerak angin itu nanti akan tidak sama antara wilayah satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga pada daerah tropik dimungkinkan ada daerah di mana curah hujannya rendah, hujan turun tidak teratur, ada tumbuhan khas akasia dan amplitudo harian atau amplitudo suhu hariannya besar. Nah, ciri-ciri tersebut merujuk pada bioma padang rumput, di mana bioma padang rumput ini tidak banyak membutuhkan air. Tidak banyak membutuhkan air dan biasanya diselingi oleh tumbuhan khas, yaitu akasia. Khas akasia, dan karena kondisi iklim mengakibatkan amplitudo suhu hariannya tinggi. Amplitudo suhu adalah selisih antara suhu terendah dan suhu tertinggi, sehingga jawaban soal nomor 14 adalah A. Soal nomor 15. Angka 5 pada gambar siklus hidrologi adalah titik-titik dan proses yang terjadi adalah titik-titik. Dalam siklus hidrologi yang terjadi di permukaan bumi diawali dengan proses yang pertama, yaitu evaporasi. Evaporasi ini merupakan proses menguapnya air dari tubuh perairan, baik itu laut, dari air laut, air sungai maupun danau. Air menguap membentuk uap air. Jadi evaporasi ini menghasilkan uap air. Nah, dari proses evaporasi selanjutnya, karena uap air terus bergerak ke atas, akan mengalami proses kondensasi. Nah, proses kondensasi merupakan proses terbentuknya awan. Proses terbentuknya awan ini juga didukung oleh proses transpirasi. Proses transpirasi merupakan proses terlepasnya uap-uap air dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan menuju ke atmosfer bagian atas. Nah, dari proses kondensasi atau proses terbentuknya awan nanti akan dibawa oleh angin menuju daratan. Jadi semakin masuk ke daratan dan biasanya menuju daratan yang bermorfologi lereng atau bergelombang atau perbukitan bisa dan juga pegunungan. Nah, gerakan angin yang membawa awan ke daratan secara mendatar namanya adalah adveksi.
Angin adveksi membawa awan ke daratan, ke tempat yang lebih tinggi, kemudian di situ terjadi kondensasi lagi, awan menjadi semakin besar dan semakin jenuh dengan air. Nah, ketika awan jenuh dengan air, maka proses selanjutnya yang terjadi adalah presipitasi. Presipitasi merupakan turunnya titik-titik air ke permukaan bumi atau sering disebut sebagai hujan. Setelah proses hujan terjadi, air akan meresap ke dalam tanah secara vertikal atau sering disebut sebagai proses infiltrasi, peresapan air ke dalam tanah. Kemudian ada pula yang mengalir di permukaan atau sering disebut sebagai proses runoff atau larian air di permukaan. Nah, selain mengalami infiltrasi, air juga akan mengalami perkolasi. Perkolasi mirip dengan infiltrasi, hanya saja peresapannya secara vertikal, secara horizontal. Atau sering juga disebut sebagai aliran air di dalam tanah secara horizontal. Nah, dari proses infiltrasi, runoff, perkolasi, air kembali lagi ke laut dan melakukan proses hidrologi atau proses siklus hidrologi selanjutnya. Jadi, jawaban soal nomor 15, angka 5 adalah proses presipitasi, yaitu proses terjadinya curahan hujan. Sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 16. Daerah yang mengalami musim hujan sesuai arah angin monsun pada periode April-Oktober seperti pada gambar adalah. Nah, angin monsun yang terjadi di Indonesia ada 2 jenis. Angin monsun barat atau muson barat terjadi pada bulan Oktober April. Berasal dari barat atau lebih tepatnya dari Asia. Nah, akibatnya terjadilah musim penghujan di Indonesia. Yang kedua adalah angin muson timur atau muson tenggara. Nah, angin muson timur atau muson tenggara ini terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Nah, anginnya berasal dari timur atau berasal dari benua Australia. Nah, dampak angin muson timur ini sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Nah, tetapi pada saat terjadi angin muson timur atau muson tenggara ini, ada wilayah-wilayah khusus yang mengalami musim hujan. Wilayah khusus yang mengalami musim hujan ini dikarenakan wilayah tersebut terpapar pertama kali oleh angin muson timur tersebut. Nah, wilayah tersebut adalah wilayah Sulawesi Tenggara, kemudian Maluku, dan yang terakhir adalah Nusa Tenggara Timur. Nah, sedangkan untuk wilayah lainnya mengalami kemarau karena pada saat terpapar angin muson timur, angin tersebut sudah tidak membawa uap air sehingga bersifat kering. Sehingga untuk nomor 16 jawaban yang paling tepat adalah
Option A, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Soal nomor 17. Pola aliran sungai yang ditunjukkan pada gambar adalah: pola aliran sungai seperti gambar di samping memiliki ciri-ciri bentuk yang tidak teratur. Bentuk tidak teratur ini bisa disebabkan karena aliran melewati batuan yang homogen dan resisten. Nah, batuan yang homogen ini didukung oleh morfologi dataran rendah, sehingga aliran air akan tidak teratur karena air akan dengan sendirinya mencari jalannya tanpa adanya syarat khusus dari batuan ataupun morfologi yang menentukan arah aliran itu harus kemana, sehingga pada pola aliran ini bentuknya lebih seperti akar pohon. Nah, pola aliran sungai yang berbentuk seperti akar pohon adalah pola aliran dendritrik, sehingga jawaban nomor 17 adalah option A. Untuk option yang lain seperti radial itu nanti cenderung berada atau dia berasal dari pusat atau dia menyebar dari pusat ke seluruh wilayah yang ada di sekelilingnya atau dari wilayah sekelilingnya ke wilayah pusat. Sehingga di radial ini ada dua, ada radial sentrifugal yaitu pola menyebar, dan ada radial sentripetal atau pola memusat. Nah, terus untuk pola trellis, pola aliran sungainya ditentukan oleh morfologi yang berupa lipatan. Nah, karena terjadi pada pegunungan lipatan, maka polanya cenderung sejajar antara induk dan anak sungainya. Kemudian pola anular ini lebih dikarenakan morfologinya berupa dom tua. Dom tua menandakan erosi yang terjadi pada dom tersebut merupakan erosi yang lanjut. Artinya erosi ini sangat lama berkembang. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan pola aliran sungai melingkar. Aliran sungai mengikuti bekas-bekas erosi tersebut. Kemudian rektangular lebih disebabkan karena adanya struktur patahan, sehingga alirannya nanti dicirikan dengan adanya aliran yang membentuk sudut siku-siku karena disebabkan oleh struktur patahan yang ada di tempat tersebut. 18. Karakteristik wilayah. 1. Daerahnya kering dan kurang subur. 2. Terdapat rumput dan pohon nira. Aktivitas penduduk sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut adalah lebih ke jawaban beternak dan membuat gula. Kenapa beternak dan membuat gula? Daerahnya kering dan kurang subur. Nah, ini mendukung pertumbuhan dua vegetasi, rumput dan nira. Untuk rumput sendiri, rumput merupakan bahan makanan bagi hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kuda, sehingga dengan ketersediaan bahan makanan yang melimpah, mata pencaharian atau aktivitas penduduk yang paling tepat adalah atau paling sesuai adalah peternakan. Sedangkan pohon nira dia sebagai bahan baku pembuatan gula. Nah, sehingga mata pencaharian atau aktivitas penduduk yang sesuai yaitu membuat gula. Sehingga option yang paling tepat untuk jawaban nomor 18 adalah C. Nomor 19. Sebaran hutan Indonesia dari barat ke timur adalah. Untuk soal nomor 19, sebaran hutan di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi iklim yang ada di Indonesia.
dipengaruhi oleh iklim. Nah, iklim di sini pengaruhnya pada distribusi hujan. Distribusi hujan yang tidak merata. Nah, distribusi hujan tidak merata ini menyebabkan adanya variasi iklim. Nah, variasi iklim Indonesia dari barat sampai timur berbeda-beda. Nah, Indonesia bagian barat curah hujannya cenderung tinggi karena pengaruh angin muson memapar pertama kali Indonesia bagian barat. Nah, curah hujan yang tinggi ini nanti akan berakibat pada jenis vegetasi yang dominan adalah hutan, hujan tropis. Kemudian, angin muson bertiup semakin ke timur sampailah ke Indonesia bagian tengah, tapi uap air yang dibawa oleh angin muson barat tersebut sudah berkurang karena sudah dijatuhkan pertama kali di Indonesia bagian barat, sehingga curah hujan di Indonesia bagian tengah sedang. Nah, berdampak pada jenis vegetasi hutan musim. Angin muson barat bertiup terus ke timur sampai di Indonesia bagian timur. Curah hujannya rendah dikarenakan sudah habis di barat dan tengah. Nah, sehingga vegetasi yang paling dominan adalah padang rumput. Nah, padang rumput yang ada di Indonesia Timur sendiri ada dua macam, sabana dan stepa. Nah, sehingga urutan vegetasi atau urutan hutan di Indonesia yang pertama diawali hutan hujan tropis, kemudian hutan musim, kemudian sabana, dan yang terakhir adalah stepa. Sehingga jawaban nomor 19 yang paling tepat adalah hutan musim, hutan hujan tropis, hutan musim, dan sabana tropis. Nomor 20. Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang terjadi di setiap tahun telah mencemari udara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, sangat terganggu dengan masalah tersebut. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah kebakaran hutan merupakan suatu fenomena geosfer di mana sudah menyangkut aspek lingkungan dan wilayah. Menyangkut aspek lingkungan dan wilayah. Nah, untuk lingkungan sendiri ini terkait dengan aktivitas pembakaran. Sedangkan untuk wilayah nanti dapat berkaitan dengan teritorial. Ini lebih ke dampak yang dirasakan oleh negara tetangga. Sehingga untuk mengatasi masalah kebakaran hutan yang sudah tergolong sebagai masalah yang sangat kompleks, karena di sini ada lingkungan dan wilayah, maka langkah yang harus diupayakan pemerintah adalah menetapkan aturan hukum yang berlaku, yang tegas bagi pelaku pembakaran hutan. Opsi yang paling tepat adalah C.